sudah menipu nih bang, mereka untuk didatangkan akhirnya menandatangani surat perjanjian seperti itu. Nah bang, kalau misalnya itu sendiri seperti apa sih bang? Maksudnya ini Gideon ini udah beberapa kali nih bang, maksudnya kayak laporkan, tapi tetap aja misalnya si Gigi itu nggak pernah datang ke Poldanya sendiri, seperti apa bang? Ini persoalan Gideon Tanker dengan anaknya. Sebenarnya ini persoalan antara bapak dengan anak, darah tua yang sama darahnya dengan darah anaknya. Jadi sebenarnya persoalan ini sangat bisa sekali diselesaikan secara keluarga. Karena darah yang lebih tua bersama darah yang lebih muda ngobrol, darahnya sama kan. Cuman kadang-kadang memang terjadi perpecahan di dalam keluarga. Nah ini yang sedang terjadi Gideon Tanker. Nah kita nggak tahu permasalahannya apa sampai Gideon Tanker kemudian melaporkan anaknya ke Polda Metro. Apakah ada penipuannya, apakah ada pemalsuan tanda tangan, apakah ada pemalsuan surat, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau sampai ada laporan yang disampaikan ke kepolisian, berarti ada sesuatu yang sifatnya pidana terjadi. Tapi baiknya ini diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi gini, lebih baik seorang anak menyerahkan semua hartanya kepada bapaknya, begitu. Kenapa? Karena bapaknya itulah sumber kehidupan anaknya. Jadi anak bisa hidup karena bapaknya, karena bapak ibunya. Tanpa ada bapak ibu, anak nggak pernah ada. Jadi kalau pandangan pribadi saya, kita punya harta, ya kita kasihlah sama orang tua kita, begitu. Sebagian atau semuanya juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita ini bisa hidup pun udah bersyukur. Dari kecil kita tiba-tiba bernapas dari siapa? Dari kedua orang tua kita, dari bapak dan ibu. Kadang-kadang kita berbeda pemikiran dengan kelompok-kelompok yang kemudian menafsirkan ini secara agama ya. Tapi yang jelas begini, ada Tuhan di alam semesta ini ada. Tapi ada Tuhan kedua yang berupa yang faktual nyata, yaitu orang tua kita, bapak dan ibu. Jadi kita memang harus menghargai orang tua kita. Makanya ada cerita atau ada falsafah atau ada ayat menyatakan, hormatilah kedua orang tuamu supaya umurmu dipanjangkan dan kamu diberkati karena menghormati kedua orang tuamu. Terserah orang tua kita punya masalah apa, punya kegiatan apa, punya penglihatan apa dengan kita, tapi itu perintahnya begitu, hormatilah kedua orang tua. Jadi yang lebih kita sarankan untuk kemudian harus bijak bukan bapaknya tapi anaknya. Jadi anak ini harus kemudian menghormati kedua orang tua. Kalau sampai seorang bapak melaporkan anaknya ke kepolisian, berarti ada ketidakhormatan dari anak, sehingga bapaknya akhirnya rela dan tega melaporkan anaknya ke kepolisian. Begitu. Jadi kita berpikir malah kelihatannya ada yang nggak bijak di sini. Kita nggak tahu siapa yang nggak bijak, apakah bapaknya begitu tega melaporkan anaknya atau karena anaknya tidak berbakti dan menghormati orang tuanya. Tapi biasanya kalau ada seorang anak berbakti kepada orang tuanya atau menghormati orang tuanya, tidak pernah ada laporan dari seorang bapak atau seorang ibu kepada anaknya. Karena bapak pasti senang anaknya menghormatinya, anaknya berbakti kepadanya, dan bapak nggak pernah kemudian mencelakakan anaknya. Ada satu pepatah lama atau cerita lama, nggak ada seekor singa yang kemudian memberi makan, nggak ada seorang bapak yang kemudian memberi makan anaknya dengan batu. Dia pasti akan cari makan kepada anaknya. Jadi orang tua pasti akan cari makan buat anaknya. Jadi orang tua pasti akan membela mati-matian terhadap anaknya. Dalam satu posisi umum, ada juga orang tua kemudian tidak memberikan pembelaan atau memberikan makan kepadanya, ada juga gitu. Tapi pada umumnya orang tua itu selalu memberi makan. Jadi kita kalau apalagi kita ini udah pada banyak yang jadi orang tua kan, kita sadar bahwasanya anak harus diberi makan. Itu memberi makan anak itu sudah salah satu bentuk tanggung jawab. Nah kita lihat persoalannya si Gideon Tanker ini dengan anaknya. Tentunya waktu si anak ini masih kecil kan dirawat sama Gideon Tanker sebagai bapak, gitu. Dirawat entah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun kan dirawat, begitu. Karena rawatan inilah jadilah seorang anak, begitu. Nah jadi tetap yang paling bijak adalah seorang anak harus menghormati kedua orang tuanya supaya apa? Supaya diberkati dan diperpanjang umurnya. Tapi kalau ada anak gak menghormati orang tua atau kemudian tidak berbakti, ya mungkin
yang terjadi sebaliknya. Tapi ini kan cerita mengenai falsafah masa lalu yang kemudian diaminkan sebagai suatu keadaan-keadaan yang kemudian diyakini oleh banyak orang. Jadi gitu. Jadi terhadap dapat tadi anaknya Gideon Tanker, kita nggak tahu siapa namanya, dia harusnya menghormati orang tuanya. Tapi kalau dia nggak menghormati, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi tentunya ada karma-karma yang sudah tercatat dalam sejarah-sejarah masa lalu yang akan berlaku. Begitu. Dan seorang Gideon Tanker sebagai bapak sebenarnya nggak sakit-sakit amat karena dia udah pengalaman hidup, udah banyak pengalaman hidupnya. Kemudian dia juga sudah tua kan, jadi nggak banyak yang dia perlukan dalam hidup kan. Selain sebenarnya kasih sayang dari anaknya, penghormatan dari anaknya, tapi kalau harta sih rasanya sebenarnya bukan itu yang dikejar. Tapi bagaimana seorang anak kemudian menghormati orang tuanya, itu yang dikejar. Bang, mungkin kan ini dia akhirnya melakukan laporan sendiri ke Polda ini kan karena pas aku wawancara tuh rasa sakit hatinya gitu loh Bang, karena ketika dia mau datang gitu kan nggak diusir, terus sampai nomor telepon juga diblok semuanya di Bang, jadi dia tuh nggak ada akses nih Bang. Akhirnya dia kayak membuat laporan polisi. Iya gitu ya kan, untuk bertemu gitu, untuk ngobrol kayak gitu sih Bang awalnya. Ya berarti kan sudah jelas anak tidak menghormati orang tuanya atau anak malah mengkhianati orang tuanya. Karena kita kan harus melihat Gideon Tanker ini bagaimana kronologisnya, apakah dia pernah mencelakakan anaknya, apakah dia pernah mengusir anaknya, apakah kemudian dia pernah tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Tapi kita belum dapat cerita tentang itu. Yang kita dapat memang dia adalah orang tua dari anak yang bersangkutan. Tapi kalau sampai anaknya kemudian mengusir, kalau dengar ceritanya mengusir atau kemudian tidak boleh masuk ke rumah atau malah memblokir, kita bisa pastikan anak ini memang nggak menghormati orang tuanya, sama sekali nggak menghormati orang tuanya ya. Jadi kita bisa menganggap anak ini tidak bijak. Kembali kepada satu ayat kunci di mana anak harus menghormati bapak dan ibunya supaya dipanjangkan umurnya, supaya diberkatilah hidupnya, itu yang paling penting. Tapi kalau anak nggak menghormati orang tuanya, pasti jiwanya juga nggak tenang, pikirannya juga nggak tenang, guna-gunanya ada. Sehebat apapun dia, jiwanya nggak akan pernah tenang. Kenapa? Karena darah yang kemudian menciptakan dia dikhianati, gitu, tidak dihormati. Darah yang menciptakan dia ini adalah orang tuanya, yaitu bapak dan ibu. Gitu. Tapi Bang, kalau misalnya itu kan dibilang anak yang dianggap tidak menghormati orang tuanya, tapi Gideon sendiri juga mungkin apa yang harus dilakukan Gideon sih, dia malah justru melaporkan istri dan anaknya, mantan istri dan anaknya. Iya kan, tentu dia melaporkan adalah posisi terakhir untuk memunculkan ini loh saya sakit hati, kan itu ceritanya kan. Jadi itu sebenarnya posisi dia terakhir ketika dia sudah sakit hati, tidak bisa ngapa-ngapain, dia paling cuma bisa melaporkan kepada yang berwajib. Ya, yang berwajib ini kan polisi, jadi dia melaporkan apa yang terjadi kepada kepolisian kan, seperti itu. Jadi sebenarnya rasanya jauh dari melaporkan ke polisi. Selain sudah di ujung posisi dia sakit hati dan tidak bisa bertindak apa-apa lagi, ya dia lapor ke polisi. Tapi sebenarnya dia jauh dari itu. Sebenarnya jauh dari itu pola pikir kejiwaannya ya. Cuman ya ini persoalannya karena anak tidak menghormati orang tuanya, itu aja.